Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deminarti, NIM 230219191200004 dari kelas Teknologi Pangan B kelompok 2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fermentasi tape ketan dengan perlakuan 1, yaitu ketan dihaluskan dan ditambahkan ragi pada permukaannya. Selamat menyaksikan. Tujuan pembuatan tape ketan yaitu membuat produk bioteknologi pangan sesuai dengan tema dan perlakuan, mengetahui perlakuan yang optimal dalam proses fermentasi, mengetahui hasil akhir dari proses fermentasi. Bioteknologi pangan merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan mikroba untuk menghasilkan suatu produk pangan. Menurut Nur Hidayati dan Hairuman tahun 2017, bioteknologi merupakan penerapan ilmu yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk pangan. Bioteknologi pangan terdiri dari bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Menurut Riani et al. Tahun 2015, bioteknologi modern merupakan teknologi rekayasa tingkat tinggi serta berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan bioteknologi konvensional merupakan rekayasa tingkat terbatas dan umum digunakan dalam masyarakat. Bioteknologi konvensional contohnya proses fermentasi. Menurut Pamungkas tahun 2011, fermentasi merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan mikroorganisme, baik dalam keadaan aerob dan anaerob. Contoh produk pangan hasil proses fermentasi yaitu tape ketan, karena dalam pembuatannya melibatkan mikroba. Menurut Muhtaridi et al. Tahun 2012, pembuatan tape ketan dilakukan dengan proses fermentasi dengan melibatkan mikroba, sehingga menghasilkan alkohol dan asam organik. Metode pembuatan tape beras ketan ini diambil dari Jurnal Islami tahun 2018. Alat dan bahan yang digunakan yaitu baskom, wadah fermentasi, saringan, sendok, panci kukus, beras ketan, daun pisang, dan ragi tape. Proses yang pertama yaitu beras ketan dicuci bersih sebanyak 2 kali dan direndam selama 12 jam. Much later. Beras ketan yang sudah direndam selama 12 jam kemudian akan dikukus selama 60 menit sampai lembut. Tetapi sebelum memulai proses pengukusan, panci terlebih dahulu sudah dipanaskan. Panci kemudian ditutup dan ditunggu hingga beras ketan matang. 1 hour later. Setelah proses pengukusan selama 1 jam, panci kemudian dibuka dan beras ketan diangkat. Kemudian dilakukan proses pendinginan beras ketan yang sudah matang selama 1 jam. Beras ketan yang sudah dingin kemudian dilakukan perlakuan 1. Perlakuan 1 yaitu beras ketan matang dihaluskan dan ditambahkan ragi pada permukaannya sebanyak 1% atau 1 gram. Beras ketan yang dihaluskan diambil sebanyak 100 gram dari total beras ketan yang sudah dimasak. Ketan dihaluskan dengan sendok hingga teksturnya lembut. Ketan kemudian dipindahkan pada wadah fermentasi yang sebelumnya diberi alas dengan daun pisang. Ketan kemudian diratakan dengan sendok. Tahap selanjutnya yaitu pemberian ragi. Ragi yang telah dihaluskan lalu ditaburkan pada permukaan beras ketan matang sebanyak 1% atau 1 gram. Pastikan menaburkannya secara merata ya teman-teman. Kemudian wadah fermentasi ditutup dan dipastikan tidak ada celah untuk udara masuk atau dalam kondisi anaerob. Fermentasi dilakukan selama 4 hari pada suhu ruang.
Berdasarkan tabel tersebut didapatkan bahwa selama proses fermentasi, sifat organoleptik seperti tekstur, warna, aroma, dan rasa semakin meningkat dengan semakin lama proses penyimpanan. Tekstur pada hari ke-1 kenyal seperti nasi dan lengket satu sama lain karena proses fermentasi belum dimulai. Menurut Kurniawan et al. 2014, proses fermentasi selama 24 jam ragi tape meliputi bakteri, kapang, dan kemir berada dalam fase adaptasi dengan memproduksi enzim yang sesuai dengan substratnya. Tekstur pada hari kedua tape ketan cukup lunak dan hari ketiga lunak. Menurut Canino tahun 2019, tape ketan yang lunak disebabkan oleh terjadinya penguraian karbohidrat. Lama fermentasi selama 4 kali 24 jam menghasilkan tekstur tape ketan yang sangat lunak. Menurut Dede et al. Tahun 2018, semakin lama proses penyimpanan, maka tekstur tape ketan akan semakin lunak karena disebabkan oleh cairan yang merupakan hasil samping dari proses fermentasi. Aroma alkoholik kurang kuat pada lama fermentasi 1 kali 24 jam dan 2 kali 24 jam. Sedangkan lama fermentasi 3 kali 24 jam dan 4 kali 24 jam memiliki aroma alkoholik yang kuat karena gula diubah menjadi alkohol. Menurut Evarisna et al. Tahun 2014, selama proses fermentasi, gula-gula akan diubah menjadi alkohol yang menyebabkan aroma alkoholis pada tape. Pada proses fermentasi hari keempat, aroma tape ketan juga cenderung asam karena kadar alkohol yang tinggi. Menurut Audia dan Handayani tahun 2017, aroma asam pada tape ketan disebabkan oleh kadar alkohol yang semakin tinggi. Warna tape ketan mengalami perubahan dari putih bening menjadi putih susu karena diakibatkan oleh perubahan suhu, oksigen, pH, dan komponen lainnya. Warna tape ketan semakin lama proses fermentasi warnanya sedikit kecoklatan. Menurut Saratullah et al. Tahun 2017, semakin lama proses fermentasi tape menyebabkan warnanya semakin gelap. Rasa tape ketan pada hari ke-1 sampai hari ke-4 cenderung asam karena kadar alkohol yang semakin tinggi. Menurut Handayani et al. Tahun 2017, selama proses fermentasi, pati akan diubah menjadi glukosa. Selanjutnya akan diubah menjadi alkohol penyebab rasa asam. Adanya rasa manis selama proses fermentasi disebabkan oleh kandungan glukosa. Menurut Marjoko dan Hersulestiorini tahun 2011, perubahan karbohidrat menjadi glukosa atau karbohidrat sederhana menyebabkan timbulnya rasa manis selama proses fermentasi. Rasa asam yang cukup kuat pada fermentasi hari keempat juga disebabkan oleh aktivitas bakteri Acetobacter sp. Menurut Nur Hidayah et al. Tahun 2017, perubahan alkohol menjadi asam aseta disebabkan oleh bakteri Acetobacter sp yang menghasilkan rasa asam. Proses fermentasi pada hari keempat menghasilkan rasa pahit pada tape karena substratnya telah habis. Menurut Zaratullah et al. Tahun 2017, semakin lama proses fermentasi maka substrat akan habis, sehingga khamir akan mati dan menghasilkan rasa yang pahit. Pembuatan tape ketan dengan perlakuan ketan dihaluskan dan ragi di permukaan memiliki hasil fermentasi yang kurang optimal karena tidak adanya penambahan gula. Menurut Abdullah et al. Tahun 2014, gula dalam proses fermentasi digunakan sebagai starter mikroorganisme sehingga mempercepat proses fermentasi. Adanya proses pengadukan juga dapat mempercepat proses fermentasi. Menurut Utama et al. Tahun 2020, proses pengadukan dilakukan untuk mencampurkan mikroba dan substrat sehingga proses fermentasi maksimal. Proses fermentasi pada tape ketan terjadi melalui 3 tahap. Menurut Utami tahun 2017, proses fermentasi terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama ada perubahan pati menjadi glukosa oleh Aspergillus sp. Yang kedua ada perubahan glukosa menjadi etanol oleh aktivitas khamir. Dan yang ketiga ada perubahan etanol menjadi asam asetat oleh Acetobacter sp yang mengakibatkan rasa asam. Maka dari itu, hasil akhir dari proses fermentasi tape terdiri dari glukosa dan etanol atau alkohol. Menurut Rosmawati et al. Tahun 2021,
Proses fermentasi terjadi hidrolisis pati atau karbohidrat oleh mikroba ragi dengan menghasilkan glukosa atau C6H12O6 dan alkohol. Kandungan pada tape ketan lebih baik dibandingkan pada kandungan pada beras ketan. Hal ini sesuai dengan pendapat Asnawi et al. Tahun 2013 bahwa kandungan vitamin pada tape ketan berupa B1 atau tiamin mencapai 3 kali lipat akibat adanya bakteri baik, sehingga dapat dijadikan sumber probiotik bagi tubuh. Selain itu, cairan tape ketan juga memiliki manfaat menyehatkan bagi tubuh. Menurut Sari et al. Tahun 2020, cairan tape ketan mengandung bakteri asam laktat kurang lebih 1 juta ml yang memiliki manfaat kesehatan bagi sistem pencernaan. Proses awal pembuatan tape ketan dilakukan proses perendaman selama 12 jam. Menurut Aiswarya dan Yuli Harti tahun 2017, proses perendaman dilakukan untuk membuat tekstur beras ketan menjadi lebih lunak karena air meresap ke dalam beras. Beras yang telah direndam kemudian dilakukan proses pengukusan selama 1 jam. Menurut Marnisa et al. Tahun 2020, tujuan dari proses pengukusan adalah untuk mendapatkan beras ketan yang lunak, sehingga mempermudah mikroba untuk mendapatkan nutrisi dalam pertumbuhannya. Lama pengukusan menentukan tekstur beras ketan yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Herawati et al. Tahun 2013 bahwa tekstur dan ukuran butiran pada beras yang matang dipengaruhi oleh lamanya waktu pengukusan. Beras ketan yang telah masak kemudian diangkat dan didinginkan selama 1 jam, lalu dipindahkan ke dalam wadah fermentasi dengan menggunakan daun pisang sebagai alasnya. Menurut Haq dan Dewi tahun 2016, daun pisang berperan sebagai pembungkus alami tanpa adanya bahan kimia, bersifat mudah dilipat, mudah ditemukan, dan memberikan aroma yang sedap. Beras ketan ditambahkan ragi sebanyak 1 gram atau 1% agar proses fermentasi dapat berjalan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sapitri dan Bahtiar tahun 2017 bahwa ragi digunakan dalam proses fermentasi karena memiliki kandungan gizi yang sangat baik sebagai penyedia energi cukup tinggi, serta ragi mengandung mineral seperti besi, fosfor, kalsium, kalium, dan magnesium. Mikroba pada ragi banyak jenisnya, terutama dari kapang dan kamir. Menurut Aine et al. Tahun 2016, kapang terdiri dari Mucor sp, Rhizopus sp, dan Aspergillus oryzae, serta lamir terdiri dari Candida sp dan Saccharomyces cerevisiae. Proses fermentasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Setiawati et al. Tahun 2013, proses fermentasi dipengaruhi oleh suhu, pH, lama fermentasi, dan konsentrasi ragi. Yang pertama ada suhu. Proses fermentasi akan berjalan optimum apabila suhu yang digunakan sesuai, yaitu sebesar 27-32 derajat Celcius. Yang kedua ada pH. pH optimum untuk proses fermentasi berkisar antara 3,4 sampai 4 atau dalam suasana asam, sehingga starter dapat tumbuh dan melakukan metabolisme. Yang ketiga ada lama fermentasi. Kadar etanol akan semakin tinggi jika proses fermentasi berjalan optimal, namun setelah itu akan menurun. Keempat ada konsentrasi ragi. Konsentrasi ragi optimum untuk proses fermentasi sebesar 2-4%. Jika konsentrasi ragi yang diberikan rendah, maka akan menurunkan kecepatan proses fermentasi. Perlakuan optimal untuk menghasilkan produk fermentasi didapatkan pada perlakuan 6, yaitu ketan tidak dihaluskan, ragi diaduk, dan ditambahkan gula. Hasil akhir dari proses fermentasi yaitu tape ketan, alkohol penyebab rasa asam, dan glukosa penyebab rasa manis. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.